Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Perkenalkan nama saya Trisno Bayu Pamungkas dengan NPM 210670200 dari kelas SIS DMB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tutorial atau lab SIS DM yang menjelaskan tentang proses appraisal di aplikasi Udo. Nah, sekarang kita masuk ke eh, penjelasannya. Pertama, sebelum melakukan proses appraisal, kita perlu membuat database duplikasi dari lab sebelumnya. Nanti kalau udah berhasil, hasilnya kayak gini. Terus kita juga perlu pastikan sebelum memulai lab, kita telah mengaktifkan modul appraisal dan surveys. Berikut adalah tampilan ketika kedua modul sudah berhasil diaktifkan. Seperti ini. Nah, jika udah, kita akan melakukan konfigurasi outgoing mail servers atau OMS. Nah, OMS ini tuh berguna untuk mengirimkan email dari sistem Odoo ke penerima. Untuk melakukan konfigurasi, kita akan menggunakan akun manager yang menjadi atasan dari Syakir, yaitu user kita. Nah, akunnya itu adalah akun Sinta yang berperan sebagai manajer sales and marketing. Nah, untuk melakukan konfigurasi OMS, kita bisa buka settings, klik tab technical, kemudian pilih outgoing mail servers. Setelah itu kita buat data OMS baru sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Nanti hasil akhirnya seperti ini. Ini username ini Gmail, Gmail kita, passwordnya ini password dari Gmail ya. Nah, jika sudah, maka kita bisa melakukan test connection untuk melihat apakah sudah bisa digunakan atau belum. Nah, pas dicoba ternyata muncul error nih. Errornya adalah application specific password required, yang berarti password yang kita input di sini tuh nggak bisa pakai password dari email ini, harus pakai application specific password yang disediain lewat Google. Nah, untuk melakukannya kita perlu melakukan konfigurasi terhadap application specific password lewat Google. Nah, ini tinggal diikutin aja link ini dibuka nanti diarahin ke halaman seperti ini. Nah, di sini kita buat application specific password. Nah, jika udah, kita ubah passwordnya berdasarkan app password yang kita dapetin tadi. Lalu coba tes connection lagi. Kalau misalnya udah dapat notifikasi kayak gini, connection test successful, berarti konfigurasi OMS sudah berhasil. Nah, setelah berhasil melakukan konfigurasi OMS, kita gunakan administrator dan ubah email pada manajer kita yaitu Sinta dengan menggunakan email yang sama pada OMS. Nah, ini akun Sinta ya, manajer dengan si Syakir. Kita ubah emailnya pakai email yang kita pakai di OMS tadi. Nah, masih dengan administrator, kita juga perlu pastikan akses user HANA yang jadi manajer HR itu sesuai dengan ketentuan. Yang mana appraisalnya harus manager, surveys-nya harus administrator, dan administration itu harus settings. Nah, sekarang kita akan membuat appraisal form dengan menggunakan modul survei yang telah diaktifkan sebelumnya. Kita perlu menggunakan akun HANA dan buat survei sesuai dengan ketentuan. Ini hasil akhirnya ketika form sudah berhasil dibuat. Detail-detailnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat beberapa pertanyaan pada appraisal form tersebut, yang terdiri dari tiga pertanyaan dimensi manajemen dan tiga pertanyaan dimensi teknikal yang sesuai dengan user kita, yaitu Syakir. Berikut adalah contoh proses konfigurasinya. Ini ketika kita membuat pertanyaannya, terus juga choices-nya atau pilihannya, ada empat, ada kurang, cukup, baik, dan sangat baik, dan masing-masing di-assign suatu skor. Ini juga kita set constraint kalau setiap question tuh mandatory, yang berarti harus ada jawabannya, nggak boleh di skip kayak gitu. Nah, nanti kalau misal semua pertanyaan sudah berhasil dibuat, nanti tampilan dari appraisal formnya akan seperti itu. Nah, setelah appraisal form berhasil dibuat, kita akan mengirimkan appraisal kepada user dengan menerapkan 300 degrees feedback. Buka modul appraisal dan buat appraisal sesuai dengan ketentuan. Setelah semua selesai diatur, kita kirim appraisal. Jika sudah, tampilan akan berubah menjadi seperti berikut. Nah, sekarang kita akan melakukan pengecekan apakah appraisal yang dikirim sudah masuk. Pada tahap inilah OMS yang telah kita konfigurasi akan digunakan. Setelah appraisal dikirim, invitation untuk mengisi appraisal form akan muncul pada email seperti gambar di bawah ini. Kalau kita ingat tadi kan Sinta kita set emailnya tuh pakai email yang kita udah set di OMS-nya ya. Jadi pas kita klik send ini, dia otomatis ngirim appraisal form ini lewat email yang tadi udah kita input. Makanya muncul di sini. Nah, untuk mengisi form appraisal, kita bisa klik link yang tadi ini. Namun, pastikan terlebih dahulu bahwa kita sudah login menggunakan akun manajer masing-masing. Nah, ini tampilan dari isi form. Tampilan dari formnya ada beberapa pertanyaan, ada jawabannya juga. Dan ini adalah tampilan ketika kita sudah selesai mengisi formnya. Setelah berhasil mengisi
form dari point of view manager, kita juga perlu mengisi appraisal form dengan menggunakan point of view user masing-masing. Nah, dengan akun administrator, pastikan akses user dan colleague Anda sesuai dengan ketentuan. Yang mana ini kan akun kita Syakir. Kita set eh, buat surveys dan appraisalnya nih manager dan user. Terus juga buat Sutisna, Sutisna nih berperan sebagai colleague dari si Syakir dari user kita. Makanya kita juga set eh, hak akses ke Sutisna buat appraisal, service, dan juga administration. Nah, kemudian kita login dengan menggunakan akun user pembagian kita atau akun kita yaitu Syakir. Lalu buka appraisal form melalui modul appraisal. Setelah itu klik tes untuk mengisi appraisal form. Nah, kalau udah berhasil nanti hasil akhirnya kayak gini, sama kayak sebelumnya. Lakukan langkah yang sama juga dengan menggunakan akun si colleague kita yaitu Sutisna. Dan ini hasil akhirnya juga kayak gini. Nah, setelah appraisal form telah berhasil diisi oleh semua user yang terlibat, dengan menggunakan manajer HR, kita ubah status appraisalnya menjadi done. Jadi tinggal dipindahin dari send email ke done. Nanti otomatis selesai. Statusnya akan berubah. Lalu kita bisa ke tab answers buat lihat summary dari jawaban orang-orang. Nah, di sini lihat udah ada tiga akun yang sudah selesai mengisi survei appraisal formnya Syakir. Ada Sutisna itu colleague-nya, dan ada Sinta itu yang jadi manajernya. Nah, terus kita jangan lupa terakhir ke balik ke akun administrator lagi, lalu jangan lupa untuk mengganti email manajer kita yaitu si Sinta ke email defaultnya. Oke, sekarang kita masuk ke proses kedua. Ini proses import master data. Kita tinggal buka modul survei. Ini sama kayak seperti yang di laptop sebelumnya. Kita tinggal buka modul survei saja, lalu lakukan import data data ini. Ini data-data ini tinggal kita import aja ke Udo-nya. Nanti ikutin prosesnya. Kita abaikan kolom nomor nama mahasiswa dan employee name saat import. Lalu pastikan everything seems valid sebelum import, yaitu dengan klik tombol tes. Kalau udah, tinggal kita upload. Nanti hasil akhir dari data yang berhasil diimport ke Odoo tuh kayak gini. Ada beberapa appraisal form baru yang masuk ke dalam eh, di modul surveys-nya. Oke, sekian penjelasan saya terkait proses appraisal di dalam aplikasi Udo. Semoga video penjelasan ini dapat memberikan manfaat kepada kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.